Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Niketu Julipan Meheri dengan NIM 191309103 dari Program Studi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat menyimak video ini. Jika kita melihat pemandangan yang indah ini, maka kita tidak akan lupa dengan berbagai makhluk hidup yang bisa hidup di ekosistem ini. Contohnya yaitu kelas insekta. Kelas insekta atau serangga merupakan kelas yang memiliki anggota spesies paling banyak, tidak hanya untuk filum arthropoda, namun untuk seluruh hewan di alam. Diperkirakan 1 juta spesies termasuk ke dalam kelas ini. Kelas ini berlimpah dan tersebar dari mulai daratan sampai ke perairan. Serangga tersebar di berbagai ekosistem, termasuk ekosistem hutan dan sawah. Serangga yang paling sering dijumpai dalam hutan dan sawah contohnya seperti tonggeret dan juga capung. Baik, kita masuk ke serangga yang pertama, yaitu tonggeret. Tonggeret adalah salah satu serangga yang anggota subordo Cicadomorpha ordo Hemiptera. Hal yang paling terkenal dari tonggeret tentunya adalah kebiasaan mengeluarkan suara bising pada sore hari. Tonggeret ini memiliki banyak anggota tubuh yang dapat mengeluarkan suara keras. Selain nama tonggeret, ada juga sebutan lain yang berhubungan dengan suara yang dikeluarkannya, seperti garempung dan uir-uir oleh orang Jawa dan cengreret oleh orang Sunda. Tonggeret disebut juga kinjeng tangis karena suaranya yang terdengar seperti orang yang sedang menangis. Banyak nama untuk tonggeret. Di negara Jepang disebut semi, di Perancis disebut cigale, di Spanyol disebut cigare, di Sunda disebut cengreret, di Jawa disebut garempung. Tonggeret merupakan hewan herbivora alias pemakan tumbuhan. Tonggeret makan dengan cara menusuk kulit pohon memakai mulutnya yang seperti jarum, lalu menghisap zat-zat hara yang terdapat di dalam pembuluh silam pohon. Klasifikasi dari tonggeret yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Homoptera, famili Cicadidae. Morfologi tonggeret. Secara morfologi, tonggeret memiliki panjang badan bervariasi antara 0,8 sampai 6,5 cm. Bentuk kepalanya pendek, melebar, dan letaknya melintang. Sayapnya kokoh dan tembus pandang, sehingga semua venasi atau petulangannya terlihat jelas. Ketika istirahat, sayapnya direntangkan ke belakang sepanjang abdomennya, sehingga mirip seperti atap. Sayap yang panjang menutupi sayap yang lebih pendek. Biasanya, tonggeret berwarna hijau muda atau coklat, tetapi kadang-kadang ada yang bermotif batik. Seperti serangga pada umumnya, tonggeret memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan juga abdomen. Di bagian kepala, tonggeret memiliki sepasang mata faset yang letaknya terpisah jauh di kepalanya. Sepasang antena berbentuk benang. Antena merupakan organ penerima rangsang seperti bau, rasa, raba, dan juga panas. Mulut pada tonggeret merupakan jenis Opistognathus atau oblik, apabila bagian dari alat mulut mengarah ke belakang dan terletak di antara sela-sela pasangan tungkai. Yang kedua, toraks, yaitu terdapat sepasang sayap depan, sepasang sayap belakang, dan juga kaki yang terdiri dari femur, tibia, dan tarsus. Bagian yang terakhir yaitu abdomen. Tonggeret memiliki habitat alami yaitu di daerah dengan iklim sedang sampai tropis. Mayoritas serangga ini hidup menyendiri untuk mendapatkan ketenangan dengan menggali tanah sebagai tempat tinggalnya. Jika sudah pada tahap dewasa, mereka akan keluar dari bawah tanah untuk melakukan perkawinan. Tonggeret akan hinggap dan tinggal di pohon. Setelah melakukan kawin, tonggeret betina ini akan mati setelah meletakkan telurnya di bawah tanah.
Lalu, apa sih fungsi dan peranan dari tonggeret ini? Banyak petani sering memanfaatkan suara keras dari serangga anggota famili Cicadidae itu sebagai penanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeret begitu ramai terdengar di penghujung musim hujan ketika cuaca mulai panas. Nyanyian cicada merupakan salah satu fenomena biologi perilaku hewan. Secara spesifik, cicada mudah dikenali lewat suara nyanyiannya yang muncul sebagai perilaku khas dan berlaku sebagai penanda spesies. Nyanyian khas ini merupakan penanda musim kawin yang dihasilkan cicada jantan untuk memikat betina. Suara indah tonggeret selain menjadi penanda datangnya musim kemarau, tetapi juga dapat menjadi suara penenang ketika mendengarkannya di kala istirahat. Serangga yang kedua yaitu capung. Capung merupakan serangga yang sering terlihat terbang indah di daerah persawahan. Capung merupakan hewan yang berpenampilan indah dan menarik. Namun, mereka sebenarnya predator ganas dengan rahang tajam. Penglihatan hampir 360 derajat dan dapat terbang mundur. Capung juga salah satu serangga yang menghuni bumi ini. Mereka telah melalui berbagai tahapan evolusi hingga dapat menyempurnakan kemampuan terbang dan menjadi makhluk cantik dan menakjubkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi capung, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Odonata, Subordo Anisoptera, famili Libelluidae, genus Orthotrum, spesies Orthotrum sabina. Morfologi dari capung yaitu tentunya layaknya seperti insekta lain terbagi atas 3 bagian yang utama. Pertama caput, kedua toraks yang menempel dari caput hingga ujung sayap, kemudian yang belakang yaitu abdomen. Capung badak hijau memiliki ciri berupa mata berwarna biru kehijauan, sayap transparan dengan venasi warna coklat kemerahan dan kekuningan yang terdapat di sayap belakang. Terdapat garis hitam dan putih kekuningan pada bagian pinggir sintoraks. Abdomen berwarna putih kekuningan sepanjang lateral dan anterior. Selain itu, capung ini mudah dikenali ruas abdomen 1-3 yang membengkak dengan adanya paduan warna kuning pucat agak kehijauan. Yang kita masuk yaitu yang pertama yaitu caput. Kepala capung ukurannya relatif besar dibanding tubuhnya. Bentuknya membulat atau memanjang ke samping dengan berbagai bagian belakang berlekuk ke dalam. Capung badak hijau memiliki sepasang mata majemuk yang besar yang terdiri dari banyak mata kecil atau omatidium. Di antara kedua mata majemuk terdapat sepasang antena pendek, halus seperti benang. Mulut capung berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai pemangsa. Bagian depan terdapat labrum atau bibir depan, di belakang labrum terdapat sepasang mandibula atau rahang yang kuat untuk merobek badan mangsanya. Yang kedua yaitu bagian toraks. Bagian dada atau toraks terdiri dari 3 ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing mendukung 1 pasang kaki. Menurut fungsinya, kaki capung termasuk dalam tipe raptorial, yaitu kaki yang dipergunakan untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Yang kedua yaitu sayap. Sayap capung bentuknya khas, yaitu lonjong, memanjang, dan tembus pandang. Kadang-kadang berwarna menarik seperti coklat, kekuningan, hijau, biru, atau merah. Yang ketiga yaitu abdomen. Abdomen terdiri dari beberapa ruas, ramping dan memanjang seperti ekor atau agak melebar. Capung memiliki habitat alami yaitu di tempat yang berair seperti sungai, hutan, sawah, kebun, danau, hingga ke pemukiman desa dan juga perkotaan. Capung dalam masyarakat Jawa sering digunakan sebagai pertanda perubahan cuaca. Capung menjadi indikator perairan yang belum tercemar. Capung juga dapat disebut sebagai indikator air yang bersih.
Taksonomi capung merupakan model ideal untuk menginvestigasi dampak pemanasan global dan pergantian iklim sehubungan dengan riwayat evolusi mereka dan adaptasi terhadap iklim. Capung mempunyai manfaat bagi manusia. Di beberapa negara-negara Asia Timur, baru-baru ini telah terungkap bahwa capung dapat digunakan sebagai pembasmi efektif terhadap nyamuk penyebab penyakit, seperti penyakit malaria dan juga demam berdarah. Capung dapat menangkap dan memakan kutu, nyamuk, dan juga kepik di udara. Capung besar mampu menangkap kupu-kupu kecil saat ia terbang di udara. Bentuk capung yang anggun dan warna yang indah sering menjadikan capung sebagai sumber inspirasi bagi para seniman lukis, perancang mode, perhiasan, penulis lagu, maupun puisi. Di Jepang, capung dilindungi dan tidak bisa dilukai atau dibunuh. Sebab, capung menurut kepercayaan orang Jepang merupakan simbol kesuksesan dan semangat serta penghubung jiwa orang yang sudah meninggal.